Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian, peserta OVO yang dimanapun berada. Materi kita hari ini adalah rahasia monetisasi YouTube channel dan juga bagaimana apa saja sumber cuan dari YouTube. Saya akan share ke teman-teman sekalian beberapa ataupun beragam hal yang mungkin bisa teman-teman dapatkan insight baru dari mengikuti kelas hari ini. Dan silahkan ya dikirimkan question yang ingin teman-teman tanyakan, baik itu gimana monetize-nya Kak gitu ya. Kita masih 1000 subscriber. Apa nih sumber cuan lain yang bisa kita dapatkan dari kita yang ada di daerah ini? Mungkin nanti kita bisa diskusikan dan kita jadikan pengetahuan-pengetahuan ataupun wawasan baru untuk teman-teman bisa coba gitu ya. Baik, kita sudah lihat di sini rahasia monetize dan sumber cuan dari YouTube. Apa aja sih gitu ya? Dan kita coba ulik, coba kita cari tahu apa saja sumber cuan lain selain mungkin dari AdSense. Apakah kita hanya berpatokan ataupun tujuannya itu hanya dapat dari AdSense? Bisa aja dari mana aja ya teman-teman ya. Nah, maka daripada itu poin satu adalah YouTuber itu profesi. Kenapa? Why gitu ya. Kita belajar dari YouTuber sebelumnya, mereka ini dulu juga zero teman-teman ya. Dulu bukan siapa-siapa, tapi di sini sekarang kita bisa lihat di sini ada Ricis, ada Atta Halilintar dan juga di sini ada Just No Limit. Dulunya mereka bukan siapa-siapa, tapi mereka punya misi ataupun visi untuk mengembangkan personalnya mereka. Dan apa yang mereka tawarkan kepada penontonnya tentunya beda-beda. Kalau Atta sendiri ada vlog, kalau Ricis sendiri juga ada vlog dan juga kesehariannya. Dan kalau Just No Limit ini lebih fokus ke game ya. Nah, lanjut teman-teman. Di materi berikutnya kita lihat di sini data dari We Are Social ya teman-teman ya. Di sini kelihatan bahwa 88% pengguna internet di Indonesia itu telah menggunakan YouTube. Why kita bahas ini? Kenapa harus kita bahas ini? Tentunya teman-teman, kita harus kenal apa itu aplikasi yang kita gunakan. Maka kalau melihat data ini ataupun acuannya data ini, YouTube masih cukup bagus untuk teman-teman gunakan sebagai platform pengembang kreasi teman-teman sekalian. But anyway, hari ini teman-teman ada di komunitas YouTube, menurut saya itu bagus ya. Yang kedua, saya bingung Kak mau buat konten apa, genre kontennya saya bingung. Coba kamu lihat profesi kamu apa, jadikan itu konten YouTube. Ini yang paling menarik ini teman-teman ya, di kolom yang ketiga, semakin baik profesimu, semakin baik kontenmu. Why? Kalau kamu punya profesi yang bagus, apa yang kamu sampaikan ataupun mungkin teman-teman baru yang kamu punya itu kamu share, itu akan menjadi konten yang autentik teman-teman ya. Next, simpulannya teman-teman, kalau kamu mau fokus di YouTube sendiri gitu ya, teman-teman harus paham nih bahwa YouTube itu skalanya masih besar untuk marketnya, dan juga teman-teman tahu ya untuk membuat konten tidak harus membuat konten yang susah, bermula dari konten yang bisa kamu lakukan khususnya itu adalah profesi kamu sendiri. Berikutnya, teman-teman monetize YouTube. Solusi dari teman-teman bisa monetize YouTube itu sendiri adalah teman-teman harus lolos untuk menjadi ataupun bergabung untuk program partner YouTube, yaitu di mana karya kamu di samping itu disisipkan sebuah iklan. Salah satunya teman-teman harus melakukan ataupun membuat konten yang tidak mengisi konten kekerasan, unsur pornografi, dan juga pastikan kamu tidak mengunggah ataupun melanggar konten hak cipta agar kamu aman dan bisa lolos untuk bergabung sebagai program partner YouTube ya. Nah, berikutnya teman-teman harus tinggal di wilayah yang tepatnya itu program YouTube itu tersedia. Dalam ini Indonesia lolos ya. Berikutnya ada apa lagi nih? Ini nih yang lumayan ribet ya, lumayan riweh kalau bahasa sekarangnya itu mah. Nah, di mana teman-teman harus memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Ini yang PR ya. Nah, tapi gimana nih Kak solusinya gitu ya? Agar kita bisa capai 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Saya selalu bilang di tim komunitas kita ya, bahwa kita harus cari tahu nih teman-teman. Kamu bisanya apa? Apa yang bisa kamu share ke orang lain? Saya kasih satu analogi. Mungkin teman-teman kalau tinggal ataupun mungkin ya, ini analogi saja teman-teman ya. Tapi ini bisa jadi suatu acuan yang menarik buat teman-teman dan ini bisa jadi kayak, oh bener ya gitu ya. Saya analogikan. Teman-teman mungkin saya ajak jalan-jalan ke Gurun Gobi. Sampai di Gurun Gobi saya tinggalin teman-teman di sana. Dan saya biarin nggak punya air apapun. Nah, demikian tiba-tiba datang Mas Robi nih. Datang Mas Robi tiba-tiba kasih air putih ke kamu. Saya yakin dengan kondisi kamu di Gurun Gobi tidak punya air dan segala macam. Ketika dikasih oleh satu orang yang bernama Robi, itu adalah suatu hal yang sangat kamu syukuri gitu ya. Dan itu membuat kamu ngerasa kayak respect ke Mas Robinya itu sendiri. Kenapa? Karena kamu memberikan hal yang benar-benar kamu butuhkan saat itu juga. Nah, begitu juga dengan membuat konten teman-teman. Ketika kamu mau membuat konten, kasihlah sesuatu hal yang benar-benar yang mereka butuhkan. Gimana kita tahu itu dibutuhkan oleh mereka? Nah, maka dari itu kamu harus cari tahu dulu. Kamu mau targetnya siapa?
kamu mau genre kontennya apa. Nah, kalau kamu udah mengetahui skop genre konten kamu itu misalnya mancing, coba kamu cari tahu apa yang paling dibutuhkan oleh mereka yang suka mancing. Ternak ikan lele gitu ya. Coba kamu cari tahu apa yang bisa membantu mereka para ternak lele agar mereka tuh bisa growth. Berikutnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini kita juga tahu bahwa untuk lulus ataupun lolos menjadi peserta yang mendapatkan program AdSense itu sendiri, teman-teman harus punya 1000 subscriber, dan ini tentunya PR juga ya. Tapi saya udah kasih tahu tadi tipsnya, caranya itu adalah teman-teman cari tahu konten yang sangat relevan dengan kamu, jadikan itu genre kamu, dan kasih sesuatu hal yang menarik di sana. Nah, berikutnya di sini kita simpulkan bahwa kalau kamu mau lolos untuk Google AdSense sendiri ataupun bergabung sebagai program partner YouTube, pastikan kamu tidak mengunggah konten yang tidak layak di YouTube itu sendiri, dan kamu tinggal di Indonesia itu udah keren banget, udah lolos ya, dan kamu sudah 1000 subscriber, 4000 yang tayang, dan kamu tentunya sudah terhubung dengan Google AdSense. Berikutnya, di sini kita memahami sedikit tentang Google AdSense ya. AdSense adalah program kerjasama periklanan melalui internet yang diselenggarakan oleh Google. Gimana cara kerjanya? AdSense adalah salah satu ya pihak yang mengkaitkan pihak sponsor ke pihak kreator. Jadi tanpa ada AdSense kita nggak dapat apa-apa juga teman-teman. Tapi sebaliknya, walaupun kita punya AdSense, tapi kita tidak punya konten yang menarik, sponsor juga tidak akan masuk ke channel kita. Maka demikian ketiganya ini relevan ataupun berkaitan. Nah, syarat monetize tentunya teman-teman udah tahu, pastinya harus punya akun YouTube dulu, harus membuat konten di YouTube, dan juga pastikan kamu udah monetize memenuhi syarat 4000 ataupun 4000 jam tayang dan 1000 subscriber seperti berikut ini ya. Nah, teman-teman bisa cek secara berkala ya yang namanya akun channel YouTube kamu apakah sudah berapa subscriber nih. Teman-teman bisa lihat di YouTube analitik kamu ya. Nah, itu dia. Untuk monetize sendiri teman-teman, perlu teman-teman ketahui tidak hanya YouTube loh. Nah, monetize itu sendiri tidak hanya menggunakan YouTube, tapi juga bisa menggunakan blog. Maka teman-teman bisa lihat fitur ataupun aplikasi yang terafiliasi dengan Google itu apa aja sih? Salah satunya itu adalah blog, dan juga teman-teman bisa memonetize yang namanya YouTube channel kamu sendiri. Nah, caranya gimana Kak untuk bisa mendaftar yang namanya Google AdSense gitu ya? Teman-teman buka Google AdSense, masukkan link channel kamu, lalu masukkan email kamu. Sesederhana itu saja. Lalu tutorialnya cara daftarnya gimana? Nah, ini saya akan jelaskan pelan-pelan. Teman-teman buat akun Google AdSense kamu, lalu masukkan link channel YouTube kamu, lalu buka situs Google AdSense, pilih daftar sekarang. Teman-teman daftarkan saya, lalu masukkan link channel kamu tadi yang saya sebutkan terkait, lalu pilih ya untuk merekomendasikan performa AdSense kamu. Klik simpan, lalu lanjutkan, lalu login ke Google yang akan digunakan dan dibuat akunnya, lalu aktifkan Google AdSense dan lengkapi detail alamat pembayaran. Verifikasi nomor telepon kamu, lalu masukkan kode verifikasi dan kirimkan. Sudah terdaftar untuk akun Google AdSense kamu. Next, kita ngomongin tentang CPC ataupun cost per klik. Nah, teman-teman, masing-masing negara itu punya cost per kliknya sendiri. Indonesia beda, negara lain berbeda, Amerika berbeda gitu ya. Kenapa negara lain seperti Amerika cost per kliknya lebih tinggi gitu ya? Tentunya ya, karena di sana underlaying-nya ataupun jaminannya itu adalah dolar Amerika gitu ya. Sementara di negara kita itu adalah rupiah gitu ya, beda lah, dari mata uang aja beda. Teman-teman lihat nih perusahaannya. Nah, penghitungannya gimana Kak? Gitu kan bisa hitung nih ya. Kenapa teman-teman bisa mendapatkan $1 per 1000 viewers? Kenapa bisa dapat segitu? Karena yang kebanyakan yang masuk ke channel kamu itu iklannya yang cost per kliknya gede. Nah, maka demikian teman-teman bisa lihat di sini BPS adalah singkatan dari biaya per 1000 tayang ya. Maka demikian lihat dulu nih. Biaya per 1000 tayang kamu berapa nih? Beda ya, kalau biaya per 1000 tayangnya kamu dengan Atta Halilintar itu pastinya beda. Kenapa Atta Halilintar bisa 1000 tayangnya itu dibayar Rp2.000 gitu, ataupun $2 gitu misalnya ya. Kenapa saya pribadi cuman $0,7 gitu ya, kecil banget gitu. Karena rank juga berpengaruh teman-teman. Nah, kurang lebih itu gambaran bahwa CPC itu penting, cost per klik itu penting, BPS itu juga penting untuk teman-teman ketahui. Nah, tapi kali ini saya bakal kasih tahu 6 fitur YouTube yang bisa kamu gunakan untuk meningkatkan cuan kamu gitu ya. Cuannya apa aja sih ini? Fitur-fitur yang ada di YouTube gitu ya. Nah, ada 6 teman-teman ya. Di situ ada 6 fitur YouTube yang bisa kamu manfaatkan untuk meningkatkan cuan kamu lah tentunya. Pertama itu dari Gallery Merchandise gitu ya. Kalau teman-teman udah 10.000 subscriber,
fitur membership ataupun fitur galeri merchandise akan tersedia di channel kamu. Kamu bisa lihat tuh di settingannya ya. Nah, yang kedua, kamu bisa mendapatkan penghasilan tambahan dari mendapatkan iklan seperti yang saya jelaskan tadi. Yang ketiga, kamu juga bisa mendapatkan penghasilan dari super chat ataupun super sticker. Nah, ini juga tersedia di YouTube. Yang keempat, kamu bisa mendapatkan penghasilan ataupun menambah penghasilan kamu dari fitur YouTube Premium itu secara otomatis akan membayarkan kamu penghasilan yang bagi orang yang menonton video kamu. Berikutnya adalah fitur YouTube Short. Ini juga teman-teman sudah disediakan yang namanya dana tambahan untuk teman-teman yang memang benar-benar aktif ya di industri YouTube Short itu sendiri, dan teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ya kalau teman-teman banyak viewersnya. Kalau kecil juga ya sama aja ya. Berikutnya yang terakhir ada menggunakan fitur membership. Nah, ini adalah fitur eksklusif di mana teman-teman bisa mengunggah konten eksklusif dan masing-masing setiap kali pesertamu menonton video eksklusif tersebut harus berlangganan setiap bulan. Beberapa waktu lalu saya beberapa kali meeting ya dengan pihak Shopee gitu ya, dengan pihak Tokopedia, saya dapat insight baru teman-teman ya. Ternyata kalau teman-teman aktif di YouTube, di TikTok, di Instagram dan segala macam, teman-teman bisa menambahkan cuan teman-teman dari afiliasi tersebut. Caranya gimana gitu ya? Saya contohkan di video berikut ini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini cuan afiliasi gitu ya. Dari mana sih kita dapat cuan kalau kita itu terafiliasi dengan yang namanya Tokopedia ataupun Shopee gitu ya. Ketika teman-teman review produk tersebut, teman-teman kaitkan linknya untuk pembeliannya di Tokopedia, teman-teman bisa mendapatkan 10% dari satu produk yang terjual. Bayangkan saja teman-teman ya, kalau teman-teman berhasil menarik orang untuk membeli produk dari channel YouTube kamu. Mungkin bisa 10 produk, 100 produk, sampai 1000 produk. Mungkin secara tidak langsung kamu mendapatkan passive income yang keren gitu ya. Oke, berikutnya. Tadi kita udah ngomongin cuan dari afiliasi. Berikutnya cuan dari offline. Ini menurut pengalaman saya teman-teman ya. Teman-teman bisa mendapatkan penghasilan ketika teman-teman secara offline menjadi seorang kreator ketika diminta untuk talk show ataupun diundang menjadi host, diundang menjadi MC gitu ya. Kenapa? Karena teman-teman udah punya pengalaman ngomong di depan kamera. Bisa aja diundang di wedding ataupun mungkin di acara-acara event gitu ya. Dan juga teman-teman bisa membentuk yang namanya agency dan juga komunitas. Ini juga bagus banget untuk teman-teman kembangkan. Nah, lalu cuan dari online yang lain apa Kak selain tadi dari YouTube gitu ya. Teman-teman bisa dapat Saweria. Kalau teman-teman misalnya streaming, teman-teman bisa mendapatkan penghasilan menggunakan fitur Saweria. Ataupun teman-teman misalnya suka ngedesain gitu ya. Teman-teman kontennya desain di YouTube gitu ya, ngasih tutorial desain dan lain sebagainya. Nah, hasil desainnya bisa didaftarkan ataupun dijual menggunakan NFT. Nah, lumayan juga tuh ya. Lalu teman-teman suka membuat musik seperti saya gitu ya, membuat musik, saya bisa daftarkan musik saya menggunakan agregator ataupun NFT. Nambah lagi nih penghasilannya. Ataupun mungkin teman-teman bisa menambah penghasilan cuan online teman-teman dengan membuat kelas online. Ini juga nambah lagi nih penghasilan kalian. Atau mungkin teman-teman yang di desa nih ya, misalnya kayak kemarin saya lagi ke Coban Sewu yang ada di Jawa Timur. Bagus banget itu ya. Footage-nya juga cukup bagus gitu ya. Kenapa nggak teman-teman rekam, dijadikan sebuah arsip. Misalnya teman-teman ada di Jogja, teman-teman rekam kebudayaan tersebut. Lalu teman-teman daftarkan, teman-teman jual di Shutterstock gitu ya. Itu bisa ditawarkan dan dibeli oleh orang tidak hanya dari Indonesia, bahkan juga dari luar negeri. Dan lain sebagainya, teman-teman punya yang namanya akun sosial media, teman-teman bisa buat red card sendiri. Nah, salah satu caranya itu adalah teman-teman harus tahu nih, siapa sih diri kamu gitu ya. Lalu apa engagement yang kamu punya, berapa total viewers yang sudah kamu kumpulkan. Nah, hal-hal tersebut harus kamu kasih tahu ataupun kamu sampaikan di red card yang kamu lampirkan ini ya. Berikutnya kamu jelaskan apa program yang udah kamu buat. Misalnya programnya itu Song Comment. Song Comment itu seperti apa? Di mana kita bisa menyelipkan iklannya? Dalam bentuk iklan apa yang bisa kita tawarkan ke mereka gitu? Apakah itu replacement, ataukah itu built-in dari awal gitu ya? Ataukah mungkin hanya sekedar review seperti itu ya? Itu bisa kita tawarkan kepada para audiens kita yang ingin mengundang kita menjadi narasumber ataupun mungkin menjadi salah satu influencernya mereka. Berikutnya juga kita bisa lihatkan analisis kita. Ini contoh ya teman-teman ya. Ini baru tadi saya buat ya. Ini misalnya gendernya itu siapa yang mengunjungi channel kamu. Apakah itu pria ataupun wanita, lebih banyak mana nih? Nah ini kan dibandingkan juga ya. Dan juga usianya itu ada di rentan berapa. Ini juga perlu ditunjukkan agar para sponsor yang ingin
bekerja sama dengan kamu bisa mengetahui engagement yang kamu punya dan juga apa yang bisa mereka dapatkan dari channel kamu sendiri ya. Lalu juga fitur-fitur iklan yang apa yang tersedia di channel kamu. Apakah built-in, apakah review, apakah tersedia seperti replacement, ataukah mungkin squeeze frame, ataukah banner ad dan YouTube Story. Di sini kan beda-beda harganya ya, dan teman-teman juga bisa menentukan sendiri. Ini inspirasi ya. Ini saya buatkan untuk teman-teman agar teman-teman bisa tahu nih ya bentuk-bentuk yang namanya red card dan juga bagaimana prosesnya. Berikutnya, teman-teman juga perlu melihatkan video-video unggulan yang ada di channel kalian dan juga sosial media kamu yang saat ini sedang kamu kembangkan. Itu perlu kamu tunjukkan. Serta portfolio kamu dan juga serta iklan yang sudah kerjasama dengan kamu. Dan yang terakhir, kamu rangkum dalam satu kesatuan. Teman-teman ya, kamu rangkum dalam satu kesatuan jadi satu slide gitu ya, dan itu semua mengisi secara keseluruhan dari red card yang ingin kamu tawarkan kepada calon sponsor yang ingin kamu kerjasamakan gitu ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah mengikuti. Kita ketemu lagi di bulan depan. Nggak ada ya teman-teman ya, kita nggak ada yang namanya coaching class. Mungkin kita akan ketemu terakhir di Agustus September sampai bertemu di 2 bulan berikutnya. Semoga lebih kreatif lagi teman-teman sekalian. Bisa kembangkan apapun ide kreatif untuk konten-konten teman-teman di masa yang akan datang. Baik, itu saja untuk sesi coaching kelas hari ini. Terima kasih banyak untuk perhatiannya. Saya Tulang Tio pamit undur diri. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.